Berita MotoGP Jumat tanggal 11 September tahun 2020. Berita utama hari ini dari pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi. Berita kedua dari mantan pembalap MotoGP, Casey Stoner. Berita ketiga dari pembalap Michelin Ducati, Andrea Dovizioso. Berita terakhir dari Monster Energy Yamaha, Maverick Viñales. Kantongi misi khusus di MotoGP San Marino 2020, Valentino Rossi kali ini berjuang posisi teratas. Pebalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, mengantongi misi khusus pada balapan MotoGP San Marino 2020, yang akan berlangsung di sirkuit Misano. Rossi berhasrat mengulang tren positif tim Yamaha pada balapan di sirkuit berjarak 4,2 km tersebut. Pada MotoGP San Marino 2019, tim Yamaha berhasil mendominasi urutan 5 besar. Kala itu, pebalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, dan rekan setim Rossi, Maverick Viñales menduduki posisi kedua dan ketiga. Sementara Rossi menempati peringkat keempat dan diikuti Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT di urutan kelima. Keempat pebalap tim satelit dan pabrikan Yamaha itu hanya tertinggal dari rider andalan Repsol Honda, Marc Marquez, yang finish di peringkat pertama. Dalam upaya menuntaskan misi tersebut, Rossi pun diselimuti rasa optimistis. Pasalnya, Rossi sebagai pebalap asal Italia akan menjadi tuan rumah pada balapan MotoGP San Marino nanti. Sirkuit Misano, yang menjadi venue MotoGP San Marino terletak di Santa Monica Cella, Italia. Berdasarkan pernyataan Rossi, letak sirkuit tersebut sangat dekat dari kediamannya. Adapun sirkuit Misano akan menggelar 2 seri balapan pada kalender MotoGP musim ini. Selain MotoGP San Marino, sirkuit yang dibangun sejak 1972 itu juga akan menggelar seri berikutnya pada 18-20 September tahun 2020. 2 seri di Misano adalah yang berikutnya. Balapan di trek ini selalu sangat spesial bagi saya. Sangat dekat dengan rumah saya, hanya 10 km jauhnya. Sangat mudah bagi saya untuk sampai ke sirkuit, kata Rossi, dikutip dari Crash.net. Tahun lalu kami, tim Yamaha, benar-benar kuat di sini, jadi kami berharap bisa membangun tren ini selama 2 pekan ke depan dan mendapatkan beberapa hasil positif. Kami hanya sebatas naik podium tahun lalu. Kami ingin berjuang untuk posisi teratas kali ini, tutur Rossi menegaskan. Sikap optimistis dalam menatap MotoGP San Marino bukan hanya ditunjukkan oleh Valentino Rossi. Direktur tim Yamaha, Massimo Meregali, juga meyakini bahwa para ridernya akan tampil baik pada balapan yang mereka anggap sebagai seri kandang itu. Kami merasa positif tentang potensi kami di sini. Misano adalah sirkuit yang disukai pengendara kami dan sepeda motor kami juga sesuai dengan tata letak lintasan, ujar Massimo Meregali. Kami selalu menganggap Misano sebagai seri kandang untuk tim kami. Balapan di sini 2 kali berturut-turut adalah sesuatu yang sangat kami nantikan. Lebih lanjut, Massimo juga mengaku senang karena MotoGP San Marino bakal menjadi seri pertama pada kalender MotoGP 2020 yang bisa dihadiri penonton. Panitia penyelenggara MotoGP dilaporkan bakal membuka pintu bagi 10.000 penggemar pada akhir pekan balapan. Angka ini jauh dari kapasitas maksimum tribun sirkuit Misano yang sejatinya bisa menampung 60.000 penonton. Senang juga melihat beberapa penonton diizinkan hadir di tribun akhir pekan ini, sehingga kami dapat merasakan sedikit suasana yang biasanya fantastis di sirkuit ini, ucap Massimo. Casey Stoner sedikit prihatin, lihat kondisi Valentino Rossi saat ini. Mantan juara dunia MotoGP, Casey Stoner, bicara soal kondisi Valentino Rossi saat ini, termasuk prospeknya untuk membalap bersama Petronas Yamaha pada tahun depan. Ia mengaku sedikit prihatin.
Valentino telah melakukan banyak hal di masa lalu, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini dia menjadi pembalap 10 besar, kata Casey Stoner, yang kini berusia 34 tahun. Saya yakin ia masih memiliki kecepatan untuk bertarung di papan atas, tapi secara umum ia tak punya hal yang dimiliki rider muda, terutama saat start. Vale jelas sudah berada di ujung kariernya dan kondisinya membuktikan itu. Stoner, yang menjadi juara dunia pada 2007 dan 2011, menilai keputusan Yamaha untuk memilih Fabio Quartararo menggantikan Rossi untuk musim depan merupakan langkah tepat. Ia sendiri belum bisa membayangkan seperti apa jadinya bila Rossi jadi pindah ke Petronas Yamaha. Kita hanya harus melihat bagaimana Valentino di tim Petronas, kata pria asal Australia itu. Stoner mengaku kagum pada Rossi yang masih memiliki motivasi tinggi untuk bertarung di MotoGP. Namun, ia juga merasa prihatin ketika Rossi menganggap setiap podiumnya bagaikan kemenangan. Dari mana ia mendapatkan motivasinya? Saya sungguh tak tahu. Ia bilang ia masih mencintai balap motor, tapi rider seperti dia pasti lebih suka menang, kata Stoner. Ia tak bisa membayangkan bila berada di posisi Rossi. Saya sendiri bakal berat jika konsisten finish ke-5 atau ke-6, lalu menganggap podium bagaikan kemenangan, karena podium bukan kemenangan. Jujur saja, rasanya sangat aneh dan berat melihatnya tak lebih sering ikut memperebutkan posisi terdepan. Ingin berlaga di MotoGP 2021, Andrea Dovizioso tunggu tawaran kontrak yang masuk. Dengan itu Andrea Dovizioso membuka diri terhadap tawaran yang masuk jelang masa kontraknya habis bersama tim pabrikan. Tahun depan Andrea Dovizioso tidak akan lagi membela Ducati setelah gagal menemui kata sepakat. Andrea Dovizioso memutuskan tidak memperpanjang kontraknya bersama Ducati hingga akhir musim MotoGP 2020. Salah satu alasan kepergian Andrea Dovizioso dari Ducati disinyalir karena permasalahan gaji yang tak sesuai harapan. Sehingga Dovizioso hengkang, dan mencari tempat baru untuk tetap bisa balapan musim depan. Saat ini saya sangat terbuka untuk apapun karena ini adalah situasi yang tidak biasa, kata Dovizioso, dilansir bolasport.com. Saya tidak ingin mencari masalah, tapi ketika saya memiliki situasi nyata di tangan, maka akan saya pertimbangkan dengan tenang, ucap Dovizioso. Selagi menunggu tawaran, dia mengungkapkan sedang fokus pada balap seri ke-6 MotoGP San Marino 2020 yang berlangsung pekan ini, tanggal 13 September tahun 2020. Dovizioso menargetkan naik podium pada pekan ini untuk menjadi pesaing dalam perebutan titel juara MotoGP 2020. Meski demikian, dia akan mempelajari trek Misano yang telah menggunakan aspal baru menyesuaikan ban Michelin di kelas utama MotoGP. Tahun ini ada aspal baru, dan juga karet ban baru yang akan memengaruhi kejuaraan, ujar Dovizioso. Situasi ini menjadi pasang surut bagi semua pembalap, tanggapnya. Banyak korban pada tahun ini yang terjatuh, jadi situasinya tak terkendali. Ini sedikit tidak biasa dari seluruh trek yang kami selesaikan, jadi semuanya harus terus digali, ucap Dovizioso. Maverick Viñales berambisi naik podium pada 2 balapan sirkuit Misano. Maverick Viñales yakin motornya tak bermasalah dalam balapan di sirkuit Misano dan MotoGP Catalunya. Membayar kegagalan di Austria. Setelah gagal finish di MotoGP Austria karena masalah rem, Maverick Viñales yakin bisa tampil lebih kuat ketika balapan di seri MotoGP San Marino dan MotoGP Catalunya. Ia mengatakan akan memaksimalkan 3 seri balapan beruntun ini untuk mendulang poin. Saya telah menggunakan istirahat 2 pekan dengan baik untuk mempersiapkan balapan di sirkuit Misano. Saya dalam kondisi yang baik, baik secara fisik maupun mental. Akhir pekan ini kami akan bekerja keras lagi, kata Viñales dikutip dari Crash tanggal 10 September tahun 2020. Sirkuit Misano bukan sirkuit yang asing untuk pembalap Monster Energy Yamaha MotoGP tersebut. Pada MotoGP 2019, ia berhasil finish di podium ketiga, di bawah pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, dan Petronas Yamaha, Fabio Quartararo. Kami akan benar-benar fokus pada peningkatan di kejuaraan. Itulah tujuan keseluruhan, dan untuk melakukannya, kami harus naik podium. Saya merasa optimis dan bersemangat tentang 3 minggu mendatang ini, ujarnya.
Kerusakan rem yang mengejutkan terakhir kali di Austria berarti membuatnya hanya meraih 40 poin sejak putaran pembukaan MotoGP di sirkuit Jerez. Viñales hanya berhasil meraih 8 poin pada 3 balapan terakhir. Saat ini, ia berada 22 poin di belakang Fabio Quartararo. Kami tahu kami bisa kuat di sini di San Marino dan juga di Catalunya, jadi kami harus memastikan kami benar-benar memanfaatkan balapan ini. 2 GP berikutnya ini seperti balapan kandang bagi tim, jadi saya ingin mendapatkan hasil terbaik, ujar Maverick Viñales. Brembo mengatakan penyebab utama masalah rem Viñales di Austria berawal dari keputusan untuk melanjutkan penggunaan rem depan spek 2019. Ia tidak bergabung dengan pebalap Yamaha lainnya untuk pindah ke spek 2020 seperti yang disarankan. Namun, rem seharusnya tidak menjadi masalah di sirkuit Misano yang memiliki karakter sirkuit penuh dengan kelokan.